Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Markas Double D Channel bersama saya Rizal. Ini vlog car pertama saya. Oke, kesempatan kali ini saya mau berbagi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan besar soal urusan perwarnetan. Kenapa sih anak saya main terus ke warnet? Warnet bahaya enggak? Oke, saya kupas tuntas di sini. Kenapa anak kita main terus ke warnet? Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya lahan bermain. Dari permainan apapun, seperti main sepeda, kita kadang atau tetangga kita suka larang, awas ada motor, awas ketabrak. Main bola, awas kena kaca, ya kan? Karena tidak ada lapangan yang dibikin parkiran atau kos-kosan, akhirnya mereka main bola di jalan, dan di jalan pun mereka tetap dapat larangan keras dari orang sekitar, tetangga kita atau bahkan kita sendiri. Akhirnya mereka cari tempat lah dan nemu yang namanya warnet. Walaupun sekarang kurang relevan ya ngobrolin warnet di 2020 karena semua game udah pindah ke handphone. Itu penyebab kenapa anak ke warnet. Penyebab kedua, mereka mencari konten-konten yang mereka suka. Salah satunya film Naruto yang sekarang mulai nggak ada, atau bahkan di TV lokal kita episodenya diulang-ulang, entah kenapa ya. Nah, mereka mungkin kesel dan cari di internet gitu. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan buka porno atau tidak. Saya saksikan sendiri, mereka nggak ada kasus satupun selama 10 tahun saya buka warnet. Tidak ada satupun kasus anak di bawah umur yang sengaja mencari atau membuka konten-konten yang tidak baik. Ya boleh dibilang kalau orang tua di rumahnya bilangnya konten porno lah gitu. Jadi itu salah. Yang disayangkan, orang tua tidak pernah memantau atau mendatangi atau mengkoordinasikan semua keluhannya ke si pemilik warnet atau RT RW setempat. Nah, seperti itu. Lalu baik nggak ya ke warnet, atau anak saya ketergantungan warnet? Nah, saya jelaskan di sini. Gamer tuh di warnet ada dua tipikal. Yang satu aktif, yang satu pasif. Yang aktif atau toxic itu biasanya yang termotivasi, bukan ketergantungan ya, termotivasi. Kenapa saya bilang termotivasi? Karena itu ada titik bosan, ada titik kejenuhan. Tidak seperti yang ada pejabat di Indonesia bilang kecanduan. Itu candu tuh lebih dekatnya ke narkoba yang terus menerus dan tidak berhenti sampai kita meninggal. Kalau di warnet atau di game station yang boleh dibilang tempat-tempat permainan itu ada titik jenuh. Untuk yang toksik, penanggulangannya salah satunya koordinasi dengan pemilik warnet, RT RW setempat. Apa yang boleh dilakukan, apa pencegahan, apakah dari jam, harus tutup jam berapa, apa tolong perhatikan anak saya, minimal titipkan. Itu
Kedua, fasilitasi anak dengan salah satunya membolehkan tapi dengan ketentuan jam, atau membelikan di rumah agar energi si anak terbuang walaupun kita tidak ada lahan untuk membuangnya. Misalkan kita masukkan di ekstrakurikuler di luar sekolah, kayak kegiatan lain, kursus renang, pencak silat, kita belum mampu untuk ke situ, maka cara paling simpel dengan yang sudah ada kita fasilitasi, tapi jangan overkill. Misalkan si anak suka PS2 dengan game GTA, kita belikan PS2 juga dengan game GTA. Jangan kasih PS3, 4, bahkan 5. Itu kita create, malah kita create anak menjadi seorang gamer gitu. Ya mungkin nggak semua, cuman jangan overkill aja, buat mereka kesal sendiri dan akhirnya mikir dan akhirnya jenuh. Itu untuk tipikal yang toksik. Kalau yang pasif, yang kurang menjiwai atau tidak terlalu suka, itu gampang, kita tinggal perhatikan saja, koordinasi, perhatikan. Mereka di sana tuh tidak melakukan apapun, mereka jajan, mereka ngobrol-ngobrol bareng yang bagi mereka mungkin penting ya, entah itu ngobrolin tokoh idolanya atau film kesukaannya seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita tinggal koordinir aja semua, tidak perlu apalagi kita harus marah-marah atau mengecam bahkan menutup usaha tersebut tanpa memberikan solusi buat anak. Si anak kalau ini nutup mau main di mana, efeknya itu malah makin jauh mereka larinya. Terus yang ini nih, yang paling nggak boleh, kita melarang. Kalau kita mengerem, itu anak bakal berontak, bakal lari, mungkin bisa lari ke jalan dengan pergaulan benar-benar bebas. Yang jelas ada narkoba di sana, ada mungkin kekerasan atau yang kita tidak inginkan lah, itu lebih berbahaya lagi. Nah, ini yang clue yang terakhir nih. Jikalau anak suka berbaur atau masih berminat ke warnet, itu ciri kemungkinan besar anak kita aman dari narkoba. Karena yang saya tahu nih, pengalaman anak yang udah kena narkoba, mereka mengusahakan diri, bahkan tidak suka atau tidak mau, ini dikasih gratis pun mereka nggak mau main atau nggak mau berinteraksi dengan teman atau bahkan game yang kita sediakan walaupun dikasih gratis. Oke, segitu dulu informasi yang mungkin saya bisa berikan ya untuk bapak ibu yang galau soal anaknya yang sering main ke warnet. Untuk saran, kritik, atau informasi lain yang ingin diketahui, mohon tulis di kolom komentar. Saya Rizal pamit. Salam sukses selalu.